Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Ajang Kelicung, di mana cerita ini ditulis oleh Wopi Tasnim. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, di sepanjang jalan Kampung Kujang menuju tempat tinggalnya yang masih begitu sepi, Suki mengendarai motor Putro dengan rasa gelisah. Angannya memutar kenangan lama saat dimana Janu menitipkan Arung kepadanya di penghujung nyawanya. Suki, kau sahabat karibku. Aku titipkan istri dan putriku padamu. Tolong nikahi Arung demi aku, Suk. Maka kematianku akan tenang, pesan sang sahabat kala itu. Suki menggeleng cepat, berusaha mengatur napas serta meredakan getaran pada tubuhnya. Tidak, itu bukan salahku. Aku tidak membunuh Janu. Gumamnya menenangkan dirinya, semakin berusaha melupakan kenang-kenangan lainnya justru kian bermunculan. Sialan, makinya sambil memukul setir motor. Perjalanan itu biasanya hanya membutuhkan waktu setengah jam meski dengan kecepatan yang sedang. Namun kali ini, walaupun memang sebentar lagi sampai, tetapi rasanya terasa memakan waktu jauh lebih lama baginya. Sementara di tempat lain, yakni di kediaman Putro, Mayu menangis dan memberontak. Dalam lemahnya sang suami memaksa hendak berhubungan. Bukan tidak ingin, hanya saja keadaan tubuh Mayu yang belum lama Putro aniaya sangat tidak memungkinkan untuk melayani dirinya. Jalang, kau menolakku, sementara tadi kau ingin mendatangi lelaki lain, ah? Sontak tamparan kembali mendarat pada pipi Mayu yang memang telah banyak luka lebam. Bunuh saja aku, Bang, tolong, lirihnya kala itu. Darah pada sudut bibir Mayu yang semula mengering, kini kembali mengalir. Apa, membunuhmu? Kematianmu tidak akan datang semudah itu, Mayu. Kamu harus membayar mahal atas rasa sakit yang telah kau ciptakan di sini. Putro mendengkus, jemarinya mencengkram kuat rahang sang istri. Kemudian dia menunjuk dadanya sendiri. Kau salah paham, Bang. Iya, aku salah paham dan bodoh bukan? Aku mengira senyum manismu tulus padaku, tapi ternyata hatimu berkelana mencintai lelaki lain. Buta sekali mataku selama ini tidak mampu menyadarinya, Mai. Tidak bisa lagi menjawab, Mayu pun memilih diam. Putro yang semula akan kembali bicara, urung akibat mendengar panggilan serta ketukan di pintu luar rumahnya. Tro. Putro memicingkan mata, mengenali suara itu. Seseorang yang selama ini berkawan dengannya, tetapi telah berani melirik sang istri secara diam-diam. Kau dengar itu? Bisiknya kepada Mayu. Aku akan membinasakan lelaki itu dulu, barulah selanjutnya menghabisimu. Akan kubunuh kalian dengan rasa sakit yang tidak pernah terbayangkan. Mayu menggeleng pelan, air mata mengalir dari sudut netra bermanik hitam miliknya. Putro mengempas cengkeraman pada rahang sang istri, lalu beranjak pergi, keluar dari kamar. Akan tetapi, sebelum menghampiri Suki, dia menuju dapur terlebih dahulu, mencari sebilah golok yang dia rencanakan untuk menebas bagian leher kawannya itu. Ketukan di pintu semakin terdengar kencang, tetapi Putro tetap meneruskan langkahnya menuju dapur. Sabarlah Suki, tidak perlu sesemangat itu menjemput kematianmu. Gumam Putro, bicara seorang diri. Akhirnya golok yang sudah mulai berkarat itu pun dia temukan. Putro kembali berjalan menuju pintu luar yang masih diketuk berulang kali. Sementara senjata tajam tadi dia sembunyikan di balik punggungnya, yakni terselip di antara baju dan celana. Dia sudah membayangkan bagaimana Suki akan mati bersimbah darah dengan bagian leher menganga akibat tergorok golok itu. Panggilan dari luar pun berhenti seiring dengan suara kenop yang ditekan dari dalam. Suki terdiam menunggu Putro membuka pintu. Tangan kanannya menggenggam buah ajang kelicung yang tadi petugas temukan di dalam mulut mayat Broto. Dia bermaksud menunjukkannya pada sang kawan. Akan tetapi, bukan sapaan yang diterima saat pintu terbuka, melainkan hantaman kuat dari kepalan tangan Putro yang mengenai bagian bawah dagunya. Sontak Sugi pun terpelanting hingga setengah terbaring di tanah. Buah yang tergenggam pun terpental entah kemana. Pandangan matanya sibuk mencari buah tadi ke sekitar tubuhnya.
sementara tangan kanannya memegangi rahang bawah yang bertinyut-tinyut terasa begitu nyeri. "Apa yang kau lakukan?" Pekik Suki kepada Putro yang perlahan berjalan menghampiri. "Yang kulakukan?" Putro terkikik, sebelah tangannya bergerak ke belakang, meraih golok yang telah dia siapkan dari tadi. "Aku akan menghabisimu." Suki terkisap. Dia tidak percaya akan ucapan yang baru saja Putro utarakan, terlebih lagi setelah melihat apa yang lelaki itu genggam. "Gila kamu, Tro." "Iya, aku gila." Putro sedikit berlari mendekati Suki. "Kau dan si Mayu itu sudah membuatku gila." Lanjutnya sembari mengayun golok yang tergenggam kuat di tangannya. "Tunggu dulu, Tro. Jelaskan ada apa sebenarnya." Pekik Suki berusaha menghindar. Namun sayang dia kalah cepat dari sang kawan yang tengah dikuasai amarah bercampur cemburu buta. Lengan kiri Suki tersabet ayunan golok, darah pun mulai mengalir keluar dari robekan bajunya. "Kau mengkhianatiku, Suk. Diam-diam kau telah menaruh perhatian pada Mayu, bukan? Aku akan membunuhmu sekarang juga." Putro melangkah maju, dia kembali mendekati Suki yang kini susah payah beringsut mundur menghindarinya. "Kau harus tahu, Tro, kalau Broto itu mati, Tro," ucap Suki. Gerakan Putro yang semula hendak mengayunkan senjata tajam berkarat itu seketika terhenti akibat seruan Suki. "Apa katamu?" "Arum kabur dari rumah TKW. Dia pulang, bilang kalau Umangi tewas," tutur Suki sembari memegangi lengannya yang terluka. "Untuk memastikan, aku pergi ke tempat kita menjual anak itu. Entah dia masih ada atau tidak di sana. Aku tak lagi mencarinya, karena yang lebih menarik perhatianku, Broto mati mengenaskan, Tro, di ruang kerjanya." Putro menurunkan tangan yang sebelumnya tertahan di udara. Perhatiannya kini beralih pada cerita Suki. "Lalu?" Suki pun kemudian berjalan ke sana kemari. Seusai pertanyaan itu terlontar dari mulut Putro, dia kembali mencari buah ajang kelicung yang tadi terpental saat lelaki tersebut memukulnya. "Sial, kemana buah itu?" dia menggerutu. "Apa yang kau cari?" tanya Putro keheranan. "Ajang kelicung. Perasaanku tidak enak, Tro. Makanya aku kesini. Kau tahu rumah Jarwo kan?" Setelah berpikir sesaat, akhirnya Putro pun menyerah, hatinya melunak. "Entahlah, tapi kalau dia belum pindah aku tahu." Suki pun mendekati Putro, napasnya terputus-putus akibat menahan rasa sakit. Darah pada lukanya pun tak kunjung berhenti mengalir. Antarkan aku ke sana, Tro. Aku merasa sesuatu yang buruk akan menimpa kita berdua." Sementara itu di tempat yang berbeda, dari atas tanah tempatnya melayang, kenanga menunggu Arum keluar dari dalam lubang. Hasut aja berhasil membuat Ibu Mangi dikuasai dendam membara untuk kesekian kalinya. Makhluk tersebut seolah tidak memberi waktu bagi Arum untuk tidur barang sejenak pun. Air mata terus mengalir dari sudut netra Arum. Bayangan ketika Janu putus nyawa setelah memuntahkan banyak darah dengan pandangan mendelik ke sana kemari. Seolah sedang ketakutan terhadap sesuatu berputar-putar dalam benaknya. Arum bersumpah jika memang Sukilah pembunuh suami pertamanya, maka dia tidak akan berhenti sebelum menghabisi lelaki itu dengan tangannya sendiri. Samar Koko Kayam Jantan mulai menyapa pendengarannya. Malam kelam pun telah menyambut kedatangan sang pagi buta. Kenanga tersenyum lebar saat Arum telah benar-benar keluar dari dalam lubang. "Apakah kau akan pergi sekarang?" "Tidak, tapi kita sama seperti Broto. Kau temani aku membinasakan laki-laki itu." Kenanga terkekeh. "Kau lihat cahaya di sana. Jika aku keluar bersamamu, benda itu akan membakar habis tubuhku ini tanpa tersisa," ucap Kenanga dengan mata menyipit, terarah pada tanda-tanda kemunculan matahari. Arum tercenung menatap cahaya samar yang mulai tampak dari kejauhan. Dia menyimpulkan bahwa Nyi Kenanga hanya bisa keluar dari pohon ajang kelicung itu pada waktu malam hari. Sementara jika matahari telah terbit, dia akan berdiam diri dalam tempatnya bersemayam hingga malam pun kembali tiba. Payah," celetuk Arum. "Tenanglah, bawalah para darah dagingku itu. Mereka akan berguna untukmu," bisik Kenanga bersamaan dengan jatuhnya beberapa buah ajang kelicung di sekitar tubuh Arum. Namun Arum tak mengacuhkan. Arum justru kembali berbalik menghadap lubang. Dia menatap tubuh Mangi dari atas.
Tubuh yang sudah bengkak dari ujung kepala hingga kaki sudah tidak dapat lagi dikenali. Wajah si gadis yang semasa hidupnya lugu dan cantik tersebut kini tampak menyeramkan. Arum pun kemudian berjongkok. Duh, tidurlah. Jangan takut. Ibu hanya akan pergi sebentar. Setelah itu kembali untuk menemanimu lagi. Ucapnya sembari perlahan meraup dan menjatuhkan tanah-tanah yang berada di sisi lubang. Dia berusaha mengubur tubuh sang putri. Semakin lama gerakan Arum semakin cepat hingga tak disadari akhirnya permukaan lubang telah tertutup sempurna. Napas wanita itu tersengal-sengal, peluh membasahi pipinya hingga menetes ke tanah. Untuk sesaat Arum bergeming menatap sayu gundukan tanah merah di hadapannya yang telah menimbun rapat tubuh sang putri. Tenang Lando, tidurlah dengan nyenyak. Ambil dan bawalah buah-buah itu. Meski aku tidak ikut pergi, kekuatanku akan tetap menemanimu. Racun di dalamnya pun tetap akan bekerja sesuai kehendakku. Ucap sosok Kenanga. Baiklah, Arum sedikit menoleh ke arah suara Kenanga, kemudian tersenyum simpul. Sementara di tempat yang berbeda, rencana semula Suki dan Putro akan menghampiri kediaman si Jarwo. Akan tetapi, rencana manusia tinggallah rencana. Tidak bisa dipaksa jika memang keadaan baik belum berpihak pada mereka. Suki tidak sadarkan diri sebelum keduanya pergi. Setelah beberapa saat terpejam, akhirnya Suki membuka matanya. Pandangannya menyelisik sekitar. Tempat itu asing baginya. Dia berada dalam sebuah kamar bercat dinding warna abu-abu. Bang, suara lembut menyapa pendengaran lelaki yang masih berstatus suami Arum itu. Kau sudah sadar, Bang? Dia menoleh pada asal suara. Mayu. Bola mata Suki terbelalak melihat keadaan wanita di hadapannya. Ada beberapa tanda biru keunguan pada wajah serta tangan istri Putro itu. Apa yang terjadi denganmu? Mayu tertunduk, kedua tangannya saling menyentuh satu sama lain. Dia malu akan penampilan buruknya pagi ini di hadapan si Suki, pria yang memang sudah lama dia cintai. Suki menatap dalam raut wajah sendu itu. Mayu menitikkan air mata. Hei, ada apa? Tanya Suki bersuara pelan takut Putro mendengar dari luar. Tolong Bang, bantu aku. Bawalah aku pergi dari sini. Suki menatap iba terhadap Mayu. Pandangannya menyelisik dari ujung kaki hingga kepala wanita itu tampak menyedihkan. Apa Putro yang menganiayamu? Mayu mengangguk sembari mengusap tetesan air mata pada pipinya. Suki tidak menyangka Putro akan melakukan hal demikian. Karena yang dia tahu, meski garang terhadap orang lain, lelaki itu amat lembut kepada sang istri. Tidak mungkin, Mai. Bang Putro. Mayu menghentikan ucapannya saat terdengar deaman sang suami dari luar. Dia menoleh sembari mengurai jarak dari Suki dengan cepat. Apa yang kau lakukan di sini? Suara bariton itu menundukkan kepala Mayu. Dia takut suaminya akan kembali murka. Tidak Bang, aku hanya ingin melihat keadaan Bang Suki. Keluar cepat. Mayu terpejam, gertakan itu menggetarkan tubuhnya. Iya Bang. Putro mendekati Mayu. Kini mereka berhadapan dengan jarak tinggal jenggal saja. Jangan macam-macam denganku. Singkat tetapi sangat mengintimidasi. Segera Mayu pun keluar dari kamar itu. Sepeninggalan sang istri, Putro menghampiri Suki yang masih duduk di atas pembaringan. Tak berani menimpali tatapan nyalang sang kawan, Suki pun memalingkan wajahnya. Karena tadi kau bahas mengenai keselamatan nyawaku, jadi aku masih mengampuni hidupmu. Jelaskan apa maksud ucapanmu tadi? Suki menarik napas perlahan. Broto mati tidak wajar, Tro. Dari penampilan mayatnya, ditambah petugas menemukan sepotong buah itu di mulutnya. Aku yakin itu perbuatan seseorang karena dendam. Buah? Buah apa maksudmu? Acang gelicung, Tro. Sementara itu di tempat yang berbeda, gemerisik daun-daun yang diterpa tubuh Arum saat melewati rimbunan semak dan ilalang terdengar lebih dominan daripada kicauan burung perenjak yang tengah berterbangan di atas sana. Dengan tekad untuk menghabisi Suki, Arum melangkah penuh percaya diri. Panjangnya tepian hilir, jauhnya jarak antara kampung Kujang dan tempat tinggalnya. Juga bisikan hingga lirikan aneh orang-orang yang menatap penampilannya ketika dia melintas. Tidak menjadi penyurut dendam kesumet yang telah terpatri dalam hati seorang Arum Melati.
Biarlah mereka tidak tahu apa-apa, makanya mereka bersikap seperti itu. Itulah pikirnya. Tak berbeda ketika sudah memasuki kampung halamannya, para tetangga yang tengah berada di depan rumah pun saling berbisik, menatap dengan entah apa artinya. Melihat pemandangan tidak mengenakan itu, mata Arum hanya mendelik pada mereka. "Hei Arum," seorang di antaranya memanggil. Arum menghentikan langkah tanpa menoleh. "Kau dari mana? Menghilang 2 hari, kenapa penampilanmu macam gembel seperti itu?" Mereka tertawa, sedangkan di dalam relung hati Arum sakit teramat. "Mungkin dia memang jadi pengemis tanpa kita tahu, Rati. Lalu kebetulan pulang ke pagian, makanya sekarang dia ketahuan," cemooh seorang yang lainnya. Wanita parubaya itu berucap sambil sesekali memindai dari ujung kepala hingga kaki Arum. Bahunya bergidik seolah merasa jijik menatap si Arum. "Iya juga ya," timpal Rati. Tetangga yang berjarak 2 rumah dari tempat tinggal Arum itu kembali bersuara. "Si Mangi juga 2 hari ini tidak terlihat kan? Jangan-jangan dia dijual Arum untuk tambahan, Bu." Sontak mata Arum terpejam, sakit itu semakin teramat perih. Arum mengembus napas panjang guna meredam amarah. Perlahan dia melangkah mendekati 2 orang bermulut tajam bak melati itu, menyunggingkan senyuman dengan manis. Tarikan kedua sudut bibir Arum tetap mempercantik wajahnya meski tertutup lumpur kering pada beberapa bagian. "Bu Rati," ucap Arum dengan lemah lembut dan juga tersenyum ramah. 2 wanita tadi terlihat saling berpandangan karena terlihat gugup. "Ini ada sedikit hasilku mengemis, aku membaginya untukmu." Arum mengulurkan tangan, terdapat sebongkah emas seukuran ibu jari dalam genggamannya saat membuka telapak tangan. "Emas, Ti? Iya." Rati dan rekannya memelotot melihat benda berkilau itu. Keduanya menelan saliva nyaris secara bersamaan. "Dasar memalukan," desis Arum dalam hatinya. "Ambillah, aku masih ada banyak. Jika kurang atau..." Arum menjeda ucapan, tatapannya beralih pada wanita parubaya di samping Rati. "Jika kau mau juga, datanglah ke rumahku." Ibarat kucing menyambar ikan, Rati secepat kilat mengambil emas itu dari tangan Arum. Bola matanya berbinar-binar. "Sungguh ini untukku," tuturnya tersenyum lebar. "Arum, maafkan perkataan kami tadi ya," ucap si wanita parubaya sembari meremas jemari. "Kami tadi hanya asal berkata, tolong jangan dimasukkan ke hati ya. Itu apakah benar untukku ada juga?" Arum tersenyum simpul. "Ada banyak, datanglah saja ke rumahku." Seusai bertutur demikian, istri Suki itu beranjak pergi meninggalkan mereka. Meninggalkan 2 orang yang baru saja mencemoohnya, tetapi seketika bersikap baik setelah mendapatkan sesuatu. Dalam langkah yang lemah, Arum menatap sudut tempat tinggalnya, sepi tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Mangi telah terkubur di tepi sungai kampung sebelah, sementara Suki, dia teringat ucapan Kenanga bahwa lelaki itu sedang mendatangi rumah Putro. Baru 2 hari sepeninggalnya dan Mangi, rumah itu sudah kumuh berselimut daun-daun kering di halamannya, tampak tidak terurus. Cukup lama Arum mematung di pinggir jalan, menatap kediaman mereka. Air matanya pun luruh tidak terbendung lagi. Itulah rumah tempat mendiang Janu tewas mengenaskan. Juga rumah tempat tinggal Mangi terenggut kehormatannya. Rumah yang akan penuh kenangan nestapa. Perlahan Arum pun melangkah mendekati bangunan yang berumur cukup tua itu. Dan setibanya di teras, tangannya terulur menggapai tuas pintu, kemudian menekannya ke bawah. Ternyata tidak terkunci. Kaki tanpa alas tersebut melangkah ringan memasuki rumah itu. Bekas telapaknya tertinggal menyisakan warna kecoklatan dari lumpur. Harum menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setiap tetes air yang mengguyur tubuhnya memang menghilangkan noda debu dan lumpur, menambahkan kembali warna kulitnya yang putih mulus dan juga terlihat bersih. Akan tetapi, apalah guna bagi Arum, semua tidak akan bisa membersihkan kabut hitam yang telah merekat menutupi relung hatinya saat ini. Seusai mandi, Arum melangkah menuju kamar sang putri, polos tanpa kain penutup sedikit pun, juga tidak mengeringkan tubuh terlebih dahulu dengan handuknya. Pikiran Arum tak lagi sejernih sebelumnya, terlebih kini dalam tubuh wanita itu, separuhnya adalah Kenanga, siluman penunggu pohon ajang kelicung tepi sungai Kampung Kujang.
Tidak ada yang berubah, kamar Mangi tetap seperti semula, berisi dipan cukup untuk satu orang lengkap dengan bantal, lemari kayu satu pintu, serta cermin yang tergantung di dinding. Bedanya ada pada spray, kain penutup kasur itu menjuntai menyentuh lantai, tidak serapi biasanya. Arum membuka lemari, pemilik bola mata indah itu menyelisik setiap sudut bagian dalam. Jemari lentiknya pun bergerak naik turun perlahan, menyentuh lipatan demi lipatan baju. Kemudian beralih pada tumpukan kain jarik yang sering menjadi selimut tidur sang putri. Dia sedang mencari pakaian kesayangan Mangi. Arum itu bermaksud mengenakannya, sebab dengan demikian dia akan merasa sang putri selalu ada dalam dekapannya. Setelah beberapa saat memilah, atasan merah marun serupa kebaya serta jarik batik bercorak sidoasi menjadi pilihan Arum. Seperti makna pada corak kain tersebut, baginya dia akan selalu menyayangi Mangi walau kini mereka sudah berbeda dunia. Bersekutu dengan kenanga pun adalah salah satu wujud cintanya terhadap sang buah hati. Dia tidak akan menyia-nyiakan seluruh waktu yang tersisa. Tinggi serta berat badan istri mendiang Janu itu hanya berbeda tipis dengan Mangi, makanya pakaian yang dipilih sangat pasti dia kenakan. Setelah terpakai sempurna, Harum memandangi pantulan diri pada cermin di hadapannya. Dia tersenyum hampa. "Kamu selalu cantik dengan baju ini, Nduk. Baju yang ibu jahit sendiri sebagai hadiah ulang tahun untuk kamu tahun lalu." Seketika tubuh Arum melemah. Dia begitu rindu akan kehadiran Mangi. Rindu melihat senyuman manisnya. Rindu mendengar sapa manjanya. Rindu pada setiap detik indahnya kebersamaan mereka. Arum merebahkan diri di atas dipan, memandangi langit-langit kamar dengan kedua netranya yang telah terhalang oleh embun kepedihan. Di tempat itu, seorang diri dia benar-benar rapuh sebatang kara. Tanpa terasa, uraian air mata Arum perlahan membawanya melambung jauh ke alam mimpi. Rasa lelah pada kaki akibat berjalan jauh tadi membuat kedua pelupuknya begitu mudah terkatup. Dia pun kemudian terlelap dalam tidurnya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, "Bu," sore hari hampir maghrib dalam kamar berdinding papan jati, Rati berbaring sembari menimang-nimang emas pemberian dari Arum di depan wajahnya. Dia mengabaikan sang suami yang memanggil dari arah luar. Dan sejak pagi tidak ada yang wanita itu lakukan selain memandangi benda tersebut, layaknya orang kehilangan akal sehat. "Kemana dia? Biasanya selalu menyambut kepulanganku usai bekerja." Suami Rati menggumam. Langkah lelahnya menyusuri dari ruang tamu hingga dapur, tempat biasa sang istri berada jika tidak ada di luar. "Rati," panggilnya lagi setelah menedaskan satu gelas air. Lelaki tersebut kembali menuju depan karena tidak menemukan istrinya di dapur. Sementara dalam remang cahaya ruangan kala menyambut malam akan tiba, Rati terus tersenyum bahagia. Membayangkan jika benda berkilau tersebut dijual, dia akan membeli pakaian baru, perhiasan, serta memperbaiki rumah beratap genting usang tempat tinggal mereka dengan segera. Ya, meskipun sebenarnya dia pun tidak tahu akan laku berapa emas tersebut nantinya. "Rati," lelaki itu kembali memanggil setibanya di ruang depan. Tatapannya kini tertuju pada pintu kamar. Dia pun mendekat, kemudian membuka pintu kamar dan mendapati sang istri tengah tersenyum seorang diri. "Bu," ucapnya ragu. Tetap mengabaikan sang suami, emas di tangan yang terlihat semakin berkilau membuat Ratih kian lupa diri. Sesekali wanita itu mencium, sesekali pula memeluk benda pemberian Arum tersebut sembari cekikikan. Kemudian sang suami pun menyalakan lampu kamar lalu mendekati dipan. Semakin dapat terlihat dengan jelas apa yang tengah istrinya timang dari tadi. "Bu, apa yang kamu pegang itu, Bu?" Mata lelaki tersebut terbuka dengan lebar. Rati pun perlahan menoleh, mulutnya menyeringai. Dia bergegas turun dari dipan menghampiri sang suami sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan cepat. "Pak, lihat Pak, emas Pak, sekarang kita kaya." Serunya mengulur sebelah tangan yang ia anggap tengah menggenggam sebuah emas. Padahal dalam pandangan si lelaki, itu adalah segumpal tanah liat dengan cacing-cacing yang menampakkan separuh badannya menggeliat-geliat di sana. "Apa yang kamu maksud, Rati? Itu tanah. Berikan kepadaku dan buang itu." Seringnya pada wajah Rati memudar saat sang suami berusaha menggapai genggamannya.
Dia pun segera memeluk gumpalan yang dia kira emas itu kuat-kuat. Ini milikku, enak saja kau mau buang. Harus memberikan ini sebagai hadiah tadi pagi. Rati membuka genggaman tangannya. Dia kembali tertawa aneh dengan mata memelotot memandangi tanah itu. Kedua alis sang suami bertaut. Harum. Dia terdiam sejenak mengapa nama Arum yang istrinya sebut. Pikirnya, Eling bu, itu cacing dan tanah bukan emas. Sini, berikan, kita buang. Namun bukannya memberi, Rati justru berteriak histeris. Dia terlihat ketakutan. Dalam hatinya sang suami hendak berbuat curang mengambil emas itu dan menikmati hasilnya seorang diri. Tidak, ini milikku. Tidak ada yang boleh memilikinya selain aku. Rati membuka mulut lebar-lebar kemudian memasukkan tanah dan cacing itu ke dalamnya. Sang suami tercengang melihat pemandangan ganjil di hadapannya. Apa yang kamu lakukan, Bu? Keluarkan, Bu. Pria itu menepuk punggung Rati berulang kali. Dia panik bukan main, sementara istrinya justru terbahak-bahak. Kau kalah, Pak. Emas ini sudah masuk dalam perutku. Ini akan menjadi milikku selamanya. Lagi-lagi Rati terbahak, namun itu tidak bertahan lama. Beberapa saat kemudian, dia memegangi bagian lehernya. Rasa sesak, gatal dan juga panas dia rasakan di dalamnya. Dia pun kemudian memekik tertahan. Leherku, Pak. Gatal, panas. Kenapa, Bu? Ada apa? Rati pun menengadah. Dia berusaha kembali berbicara, tetapi tidak bisa. Dia hanya mampu megap-megap tanpa suara. Gatal semakin gatal, panas semakin panas. Tenggorokan wanita itu serasa terbakar. Kemudian sang suami pun berpekik meminta tolong, berharap pada tetangga yang melintas di depan rumah dan mendengar suaranya. Rati semakin tidak terkendali, badannya berguling-guling di lantai. Panas dan gatal itu telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Wanita itu pun berteriak panas dan gatal. Dia terus menggaruk seluruh permukaan kulit yang tergapai jemari kuku panjangnya, hingga menimbulkan luka dan berdarah. Bagian leher pun tak luput dari jangkauannya. Rati mulai mengeluarkan suara mengorok ketika aliran darah bercipratan dari mulutnya. Tubuh perempuan itu terentak-entak tidak tentu arah. Perlahan, sang suami Rati beringsut mundur akibat melihat sang istri semakin beringas melukai tubuhnya sendiri. Hingga akhirnya, hal serupa Broto kini terjadi juga pada wanita yang pagi tadi menghina Arum tersebut. Kini telah tewas mengenaskan. Sontak suaminya pun langsung berteriak histeris. Bersamaan dengan kematian si Rati di tepi sungai kampung sebelah, dalam pohon ajang kalecung, Kenanga tersenyum simpul sembari keluar dari tempatnya bersemayam secara perlahan. Nikmatilah diamu, dasar manusia ponga. Dalam kepanikan setelah melihat sang istri tidak lagi bergerak serta dengan keadaan seluruh tubuh melepuh mengeluarkan banyak darah, suami Rati berlari keluar mencari pertolongan. Dia meninggalkan mayat itu terbaring di lantai, dikelilingi cairan kental berwarna merah dan juga berbau anyir menyengat. Tolong! Keadaan hari yang kini memang telah melewati maghrib, membuat suasana perkampungan mereka kian terasa sepi. Tak ada lagi orang yang berlalu lalang di jalan ataupun duduk di teras depan rumah masing-masing. Hal itu membuat suami Rati semakin panik, hendak kemana dia meminta bantuan. Dia berpikir sesaat, tetangga sebelah kini terlintas dalam benaknya. Ya, langkah lelaki itu segera bergerak menuju bangunan berdinding bata merah di samping tempat tinggal mereka. "Bu Ratmi, tolong istri saya, Bu." Ratmi, nama itulah yang dia serukan sembari menggedor pintu. Wanita parubaya yang pagi tadi turut mencemooh penampilan si Arum. Suami Rati memanggil si empunya rumah berulang kali dengan suara yang lantang, tetapi tidak ada jawaban. Hingga beberapa saat kemudian, ketika suaranya telah bergetar tak kuat lagi untuk menahan tangis, Ratmi pun akhirnya keluar. "Ada apa?" tanyanya datar sembari melihat ke atas menatap kegelapan langit. "Malam-malam begini berteriak di depan rumah orang." Pandangan ketus Ratmi kini beralih pada lelaki dengan wajah pucat di hadapannya. "Tolong istri saya, Bu." Suami Rati mencengkeram tangan Ratmi yang tertutup lengan daster panjang itu. Dia benar-benar kepanikan. Istri saya tewas mengenaskan, Bu." Tentu saja wanita tersebut terkejut. Bagaimana bisa rekannya tewas sementara pagi tadi
Mereka masih mengobrol bersama. Begitulah pikirnya. Kau membunuhnya? Selidik Ratmi menatap dari ujung kaki hingga kepala suami Rati. Tidak Bu, sumpah, saya pun tidak tahu kenapa. Tadi Rati bertingkah aneh, kami sedikit berdebat. Dia memegang tanah bercampur cacing, tapi dia mengatakan bahwa itu adalah emas. Saya ingin merampas dan membuangnya, tapi Rati, dia justru menelannya. Sekarang istri saya tewas mengenaskan Bu, tolonglah kami. Ratmi berpikir sesaat. Emas. Perlahan ingatannya kembali memutar kejadian tadi pagi, di mana dia dan Rati dibuat silau oleh pemberian dari Ibu Mangi. Harum, ini pasti ulah perempuan itu. Tadi pagi istrimu menerima emas dari perempuan itu. Coba kau tanyakan kepadanya. Aku akan memanggil warga dan melihat keadaan istrimu. Bergegas, suami Rati pun berlari menuju kediaman Arum seusai arahan Ratmi. Sedangkan wanita parubaya itu terlihat tergopoh-gopoh masuk ke dalam rumah, mengambil senter sebagai penerang jalan mencari bantuan para warga.